segala macam ya. Sehingga splitnya tidak terlalu membutuhkan kompetensi baru atau juga sumber daya yang baru. Jadi masih dalam kompetensinya. Karena memang kalau sudah jenuh, sudah nggak ya mencari modalnya kuat sebetulnya PLN mas. Ya. Itu kembali ke kreativitas. Iya Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Iya Pak. Monggo Bapak. Kalau ngelihat tren sekarang kan kita lihat startup ini aset-asetnya sedikit, tapi mereka melakukan mobilisasi dan orkestrasi ya. Sekarang zamannya kolaborasi, asetnya kecil tapi profitnya besar kalau kita ngelihat tren saat ini. Sedangkan kalau PLN asetnya tuh 1.600 triliun Pak, asetnya besar. Jadi apa ya, sementara di saat yang sama kan punya kewajiban melunasi lender-lender utang-utang sampai triliun. Nah, kayak gitu sih Pak. Ya itu kan memang konsep yang model sekarang salah satunya adalah aset itu tidak harus memiliki ya sewa, kontrak dan lain sebagainya. Ya, fokusnya adalah bagaimana menghasilkan labanya. Ya, karena aset itu kan kadang besar, harus dibeli, harus nyicil, nggak kebayar gitu ya. Karena kalau sewa, kontrak dan lain sebagainya, itu biasanya cenderung biayanya kecil, ya, fokusnya ke menghasilkan laba. Tapi itu sebenarnya kan dampak daripada PLN kan dari dulu ya Bapak, ya begitu diberikan aset ini. Memang tidak bisa dihindari. Gitu. Memang betul harus membatasi kepemilikan aset, jadi fokusnya adalah pada bagaimana bisnisnya atau menghasilkan laba. Mungkin nanti PLN bakal jualan internet juga Pak. Gak masalah sih. Iya, Power Line Communication ya Pak, Paikernet ya. Kalau nggak salah mau jual internet juga. Betul. Nanti bisa merger sama Telkom gitu. Betul, bos Mang. Kolaborasi Mang. Kolaborasi Kang Cencen. Merger aja kita merger. Nah di Indonesia sih Pak Faisal enggak, mudah-mudahan Pak ya. Oke itu mungkin untuk Pak Faisal ya, mungkin bisa ditambahkan rekan yang lain. Enggak ada yang lain Bapak Ibu silahkan. Nah ujian Bapak Ibu itu ujian soal saya upload lambat-lambatnya 1 minggu sebelum jadwal ujian. Jadi kalau tanggal 8 maka tanggal 1 ya sudah saya upload. Nah nanti dikumpulkannya adalah pada tanggal 8 pada saat jadwal ujian Bapak Ibu. Soalnya adalah analisis Bapak Ibu pada perusahaan yang Bapak Ibu miliki, tempat bekerja atau perusahaan orang lain atau yang dikenal atau perusahaan bohong-bohongan. Nah kemudian analisis dari aspek-aspek yang dipelajari dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14 ya. Jadi menganalisis dengan menggunakan teori yang ada dikaitkan dengan bisnis yang tadi dipilih ya Bapak Ibu, itu kisi-kisinya ya. Jadi materinya ada ya, open book ya, jawabannya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, singkat, padat, jelas ya. Insya Allah tidak sulit ya, masih bisa menggunakan logika akal sehat kalau kepepet ya. Jadi cuman ya, kualitasnya dilihat dari bagaimana Bapak Ibu mengaitkan teori dan juga untuk melakukan analisis ya terhadap perusahaan tersebut. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Iya Pak. Berarti ini Pak ya dari teori ke praktis ya. Ya, jadi dianalisis menggunakan teori. Mulai dari pertemuan 9 apa sih Pak? Forecasting Pak ya? Dari forecasting ya? Ya, pokoknya lihat aja Pak di modulnya ada apa aja nih materi Baik, Pak. Nah misalkan Pak misal ada misalkan tentang PLN, misalkan saya menggunakan bisa aja begini Pak terkait forecasting saya melakukan perhitungan ulang dengan menggunakan metode ini. Nah, misalkan boleh dipakai metodenya Pak. Tapi kalau hanya analisis biasa juga boleh ya. Jadi boleh tuh menggunakan
analisis yang ada di dalam metode-metode atau teknik-teknik yang lalu kemudian disajikan ulang ya. Jadi ada saran di situ misalkan, oke, jadi forecastingnya dengan menggunakan metode anti teori jadi begini, boleh begitu ya, atau hanya sekedar menilai. Nah ini jadi secara teorinya begini tapi di lapangannya berbeda. Jadi analisis saja Pak, Bu. Ya Pak. Baik Pak. Kita coba analisa Pak, insya Allah. Berdasarkan pengalaman. Ya makanya lebih dianjurkan carilah perusahaan yang tempat bekerja Bapak Ibu ya, atau yang dikenal ya, punya sendiri lebih bagus ya, sehingga analisisnya lebih mengalir biasanya ketimbang membuat perusahaan atau bisnis yang baru ya, apalagi misalkan bisnis orang lain ya, itu kalau kesulitan ya nggak apa-apa pakai bisnis orang lain. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan. Nah, kuis nanti saya akan buka lagi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14, tolong dilengkapi, forum juga dilengkapi ya, semua minimal forum 1 kali ya Bapak Ibu, tolong masuk, kuis dilengkapi, nanti saya open lagi semua ya. Ini saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk melengkapi ya, tentu yang sudah melengkapi terima kasih lebih awal ya, poinnya mungkin ada bonus plus ya, dengan yang menyusul ya nilainya normal ya, saja untuk membedakan ya, lalu kemudian kenapa dibuka supaya Bapak Ibu nilainya lengkap, sehingga kalau nilainya lengkap, komponennya nilai lengkap, nah nilainya juga menjadi maksimal ya, tapi menentukannya apakah baik atau sangat baik ya tentu dari kualitas UTS dan UAS ya. Cuman kalau komponen nilainya nggak lengkap, saya nggak bisa input nilai dan nggak bisa ngeluarin nilai akhir ya. Nah itu jadi makanya saya buka lagi sehingga kuis dan juga kuis bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu sampai dengan tanggal 7 iya tanggal 7, karena ujiannya kan tanggal 8, jadi sampai tanggal 7 masih bisa dikerjakan Bapak Ibu. Mangga Pak, silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Dan Pak kepencet. Oh iya, ya tuh tanggung Pak. Barangkali ditanyakan. Lancar lah Pak ya, aman ya. Aman Pak, alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi? Mau nanya Pak, ya. Itu kuis pekan kelima saya belum sempat isi, udah keburu closing, masih bisa dibuka nggak Pak? Kuis pekan kelima, implementasi strategi tata layout, tata letak. Ya. Saya belum mengisi kuis kelima Pak, bisa di open yang kuis kelima kah? Waktu itu Bapak udah jawabannya sempat di PDF kan? Ya, saya buka semua lah Bapak Ibu. Oh, kirim ke emailnya Bapak saya buka aja. Semua ya. Ya nanti saya buka semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, atur nuhun. Nuhun Pak. Nuhun Pak, insya Allah kita kerjakan. Tapi yang belum lengkap. Terus PDF kan Bu? Nah, jangan, justru semua jawaban harus